kelemahan kaum muslimin yang sangat luar biasa yang kita harus sadari. Karena bagaimanapun juga, ketika Bilal bin Rabah itu ditimpa batu dan Abu Bakar datang ke sana, menyaksikan peristiwa itu, dan saya yakin semua kaum muslimin yang ada di situ juga pada saat itu menyaksikan peristiwa itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa tiba-tiba datang lalu ngangkat batu itu dari sana. Mereka nggak bisa tiba-tiba datang lalu kemudian ngajak berantem Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun uh, siapa itu namanya yang punya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Nggak bisa gitu. Kenapa ya? Karena kezaliman itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah kezaliman juga. Artinya Anda coba bayangkan apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika saat itu. Maka yang bisa dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, solusi konkretnya adalah membeli Bilal. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau ada solusi untuk bisa membeli, tentu pasti kita lakukan dong dalam tanda kutip. Tapi kan nggak bisa. Nah, tapi yang pasti dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu adalah sebuah perasaan tidak berdaya dan satu perasaan bagaimana caranya supaya mereka berdaya. Saya pikir itu yang paling penting yang harus difikirkan oleh kaum muslimin. Ini adalah sebuah tontonan yang menunjukkan bahwasanya kita nggak punya kekuatan. Bahwasanya kita nggak punya posisi tawar. Bahwasanya kita nggak punya satu ukhuwah sebagaimana yang kita kira kita punya. Karena pada saat 212 itu terjadi bagi saya keajaiban yang nggak pernah saya lihat seumur-umur saya muslim. Jadi saya Islam semenjak 2002 dan sampai 2016 ketika terjadi 212 itu saya benar-benar nggak pernah melihat ukhuwah sehangat itu, ukhuwah sekeren itu. Dan tentu saja beliau, Habib Rizik, berada di tengah-tengah pusaran daripada ukhuwah 212 itu. Yang akhirnya ya yang membuat beliau tentu saja lebih terlihat daripada yang lain. Kita kira kita punya sesuatu ukhuwah di sana, ternyata belum. Ternyata ini belum menjadi sebuah kekuatan. Maka betul kata Umar bin Khattab ketika menasehati seluruh kaum muslimin, ya ma'syarul Arab, la islama illa bi jama'ati, wala jama'ata illa bi imarati, wala imarata illa bi ta'ah. Wahai masyarakat Arab, ingat baik-baik, kalian tidak akan pernah melihat Islam kecuali kalau sudah ada al-jamaah, sudah ada persatuan di antara kalian. Dan persatuan itu, katanya Umar, tidak akan pernah terwujud tanpa ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu sendiri tidak akan pernah mewujud tanpa adanya ketaatan. Berarti ketaatan ini adalah sebuah basis daripada segala sesuatu. Ketaatan ini berasal dari mana? Edukasi. Edukasi ini apa? Ya, pendidikan. Berarti sekarang itu bisa dikatakan, kenapa sih kita belum bisa menampakkan keindahan Islam yang sesungguhnya, yang hakiki? Karena kita belum punya kepemimpinan. Kenapa sih kita belum punya, karena kita belum punya persatuan al-jamaah. Kenapa sih kita belum punya persatuan? Karena kita tidak ada kepemimpinan. Kenapa sih kita tidak ada kepemimpinan? Karena kita tidak ada ketaatan. Kenapa sih kita tidak ada ketaatan? Karena kita tidak punya edukasi atau pendidikan ataupun sebuah hal yang diperlukan sampai kita tuh meyakini bahwa kepemimpinan itu penting. Maksudnya gini, contoh. Anggaplah Islam itu adalah seperti sebuah efek daripada penerapan syariat. Gampangnya gitu ya. Contoh misalnya ginilah. Ketika orang sholat itu harusnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka anggaplah gini. Mencegah perbuatan keji dan munkar itu nggak akan pernah terjadi kalau kalian belum bisa sholat. Dan kalian belum sholat sampai kalian itu punya imam untuk sholat. Kan gitu. Lihat aja tuh. Sebelum orang-orang sholat kan pada mencar-mencar tuh di masjid. Apakah mereka itu adalah jamaah sholat? Bukan. Mereka namanya adalah kerumunan manusia. Belum jadi jamaah sholat. Kapan mereka jadi jamaah sholat? Kalau pas sudah dipanggil. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Ketika qomat, maka ketika ada imam, baru ada jamaah sholat. Kan jamaah itu kan ada sebagai konsekuensi daripada adanya imam. Jadi adanya imam itu menyebabkan adanya jamaah. Nggak ada jamaah haji kalau nggak ada imam hajinya, kan gitu maksudnya. Nggak ada hajinya. Nggak ada kemudian jamaah sholat Jumat kalau nggak ada imam
sholat Jumat gitu maksudnya. Jadi jamaah itu adalah konsekuensi keimaman atau konsekuensi daripada kepemimpinan. Nah, jadi kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar atau apa namanya, tanha anil fahsya'i wal munkar dalam sholat, nggak ada eh, hilangnya fahsya dan munkar itu kalau belum ada sholat. Kenapa belum ada sholat? Karena belum ada kepemimpinan. Kenapa belum ada kepemimpinan? Karena belum ada ketaatan. Coba bayangin, kalau seandainya di masjid ada kerumunan orang-orang yang ada di masjid, taruhlah muslim. Ketika itu sudah azan lalu qomat. Ketika qomat ternyata semuanya nggak pada maju. Kenapa nggak pada maju? Karena nggak taat. Gitu ya. Nah, kenapa mereka nggak taat? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena mereka nggak dengar panggilan imamnya, nggak dengar panggilan qomatnya. Bisa jadi mereka nggak ngerti qomat itu apa. Bisa jadi mereka belum diajarin, atau bisa jadi segala sesuatu yang lain. Nah, kita tuh pada posisi itu. Kita tuh pada posisi orang-orang yang sudah mau kumpul di masjid. Kita tuh sudah pada posisi orang-orang yang ada di masjid, tapi sholatnya masih sendiri-sendiri. Atau ibaratnya seperti kita itu adalah gear-gear atau gigi-gigi yang sudah ngumpul, tapi belum jadi jam, karena belum ada yang ngatur dan belum dijalanin. Gitu maksudnya. Potensinya sudah ada, tapi kekuatannya nggak ada. Potensinya sudah ada, tapi ngerangkainya belum ada. Ini yang dimaksud dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini belum ada karena nggak ada ketaatan. Ketika ketaatan ini nggak ada, berarti belum cukup yang namanya edukasi sehingga ketaatan itu bisa muncul. Ini yang kemudian membuat saya menyadari betul. Oke, kita harus kayaknya reka ulang. Kita harusnya kayaknya kita ulang pendidikan kita pada umat. Harusnya ya saya nggak nyalain siapa-siapa dong. Siapa yang saya salahin ketika dalam kondisi kayak gini? Ya saya salahin diri saya sendiri. Berarti selama ini dari tahun 2002 sampai tahun 2021 saya berdakwah, berarti saya belum bisa untuk memberikan pemahaman hingga orang-orang itu ketika mendengarkan qomat mereka mau sholat bareng. Gitu loh maksudnya. Saya bahkan mungkin belum mengajarkan apapun pada orang ataupun belum berbagi apapun pada orang sehingga orang tuh mau untuk bisa bareng, untuk bisa bersatu, untuk bisa berjamaah gitu loh maksudnya. Nah, ini adalah introspeksi bagi diri kita. Berarti diri kita ini sendiri harus mengusahakan diri kita sendiri untuk bisa taat dan akhirnya mengajak orang lain juga untuk taat. Karena taat itu adalah kunci dia mau dengerin pemimpin. Dia mau dengerin qomat. Dia mau untuk bersatu, dia mau untuk berukhuwah. Karena susah banget untuk bisa menghilangkan ego pribadi dan mau untuk bergandeng tangan dan berjamaah sama orang-orang yang lain. Ini adalah pelajaran yang saya lihat. Dan ini adalah pelajaran yang mahal. Jadi setiap segala sesuatu tuh ya ada banyak cara kita untuk merespon. Dan saya memilih merespon kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini kemudian kita alami dengan cara ya melihat apa masalahnya di sini. Apa kekurangan kita yang harus kita perbaiki? Apa sih kesalahan kita yang harus kemudian kita segera untuk menyadari itu?